Bali TV berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kali ini saya akan sedikit bicara tentang politik berkaitan dengan pilkada, dan kita akan mengangkat topik tentang peran partai politik menjelang pilkada serentak 2020. Konteksnya Bali, dan saya akan mewawancarai akademisi di FISIP UNED, Ibu Kadek Rita Apriani. Itu sudah menempuh lulus S3. Jadi lengkapnya doktor ya, dokter Kadek Rita Apriani. Salam sama, Om Swastiastu Kadek. Om Swastiastu, Pak Win. Ya, sehat. Kalau wawancara selalu menanyakan kabar sehat. Iya betul. Pak Win gimana? Sehat? Baik, keluarga sehat. oke semua? Baik. Iya, bagus itu. Pokoknya kita hari ini bicara tentang partai politik ya. Oke. Ya, Bali kan akan menjelang pilkada, tapi kita melihat ada gejala-gejala lah, katakanlah partai politik di Bali ini sepertinya kok adem ayem gitu ya. Kecuali ada satu partai yang sudah dominan, partai-partai yang lain kan sepertinya masih takut-takut bertarung gitu ya. Oke. Kalau kita melihat peran dari partai politik di Bali ini selama ini seperti apa, Bu Kadek? Oke, kalau kita ngomongin partai politik itu kita pasti ngomongin apa sih sebenarnya partai politik itu. Banyak yang ketika kita bicara soal partai gitu langsung alergi. Ya. Nah, banyak kan, kotor, kok partai sih. Tapi sebenarnya kita bedah misalnya konstitusi kita gitu ya, nyalonin presiden nggak boleh tanpa partai politik ya. Kemudian pilkada boleh nggak sih tanpa partai politik? Oh, ada calon independen. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara soal Bali lagi, kembali ya, kita bicara soal Bali lagi, ya pernah ada calon independen, pernah dulu banget misalnya di Kelungkung segala macam. Nah, tapi ada partai dominan kayak yang Pak Win sebutkan gitu ya. Itu pun saya sebut di disertasi saya bahwa ketika kita ngomongin soal Bali, kita nggak bisa lepas dari satu partai yang sangat dominan ya. Kita tahu itu apa sebenarnya gitu ya. Apa disebut misalnya? Ya, kita tahu bahwa PDIP memang merupakan, Bali ini daerah basisnya PDIP, dan kemudian ini adalah wilayah yang karena basis jadi pride untuk partai itu sendiri. Nah, tapi kita tahu belakangan ada partai-partai yang bukan belakangan ya. Dulu pesaing paling ketatnya PDIP adalah Golkar ya. Pernah juga Demokrat, tapi koalisi Golkar dan Demokrat. Kemudian belakangan di Karangasem, kemudian ada di Kelungkung, dulunya sedikit Gerindra, ada sedikit Nasdem juga. Nah, ini kan hegemoninya sepertinya agak bergeser ya ketika muncul nama-nama lain di luar PDIP yang akhirnya berhasil mengalahkan dominasi incumbent itu. Nah, dari sini pun PDIP belajar gitu kan, belajar dari kekalahannya di Karangasem, belajar dari pernah kalah juga di Kelungkung gitu ya, pernah dulu juga kalah dalam pilkada gitu ya. Nah, artinya di sini dinamika partai politik, dinamika pilkada dan partai politik itu adalah dua hal yang tidak statis. Dia sangat dinamis ya, sangat dinamis. Dan sekarang kita melihat mungkin di Badung ada riak-riak yang menyebutkan bahwa akan ada calon tunggal, dan itu dari partai dominan. Kita juga belum tahu apakah PDIP butuh koalisi lagi atau menutup koalisinya, udah majuin aja, terus apa kabar sama partai yang lain, kan gitu kan sebenarnya. Sementara partai politik sendiri punya salah satu fungsi yang paling penting ya, 4 fungsi utama partai politik: komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana agregasi kepentingan, dan juga rekrutmen politik. Nah, kita di sini punya komunikasi politik. Bagaimana partai politik itu mengkomunikasikan nilai-nilai atau ideologi yang dia punya ke publik, kemudian ke kadernya, kemudian ada sosialisasi politik juga, ini berkaitan dengan sosialisasi nilai yang jangka panjang. Satu partai biasanya identifikasi partai politik itu diwariskan dari orang tua kepada anak mereka, yang proses ini lebih panjang dibandingkan komunikasi politik. Kemudian ada sarana agregasi kepentingan, dalam artian ketika ada sebuah kepentingan atas satu kebijakan digodok dulu di dalam partainya, kemudian baru dikomunikasikan ke publik atau di exercising di lembaga-lembaga kebijakan misalnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah fungsi yang paling penting yang sering kali di Indonesia dianggap mandek, Pak Win.
dianggap mandek ya? Dianggap mandek, yaitu fungsi rekrutmen politik. Ya, fungsi rekrutmen politik udah dari dulu yang namanya departemen kaderisasi di banyak partai mengalami kesulitan. Ya, jadi ketika kita bicara rekrutmen ya otomatis kita bicara soal kaderisasi. Kaderisasi ini bukan sekedar soal ngajak orang masuk partai jadi anggota, tetapi bagaimana merekrut orang untuk staffing ya, mengisi posisi-posisi penting yang disiapkan untuk maju dalam sebuah proses pilkada. Kalau kita bicara tentang rekrutmen politik yang ideal, ya, sebuah partai politik, bentuk atau wujud yang realnya apa? Apakah mereka punya kader sendiri yang mereka ajukan sebagai calon kepala daerah? Ya. Atau seperti apa? Karena selama ini kita melihat partai itu tidak punya kader, akhirnya mereka merekrut kader. Ada yang mengatakan bahwa partai politik tidak lebih dari kapal atau mobil gitu, kendaraan gitu ya. Gitu ya. Berarti sebenarnya tidak ideal ya sebenarnya partai politik kita di Bali dan Indonesia gitu. Ya, secara teoritis itu betul bahwa rekrutmen yang baik itu yang melalui proses kaderisasi yang berlapis tadi. Sama seperti di perusahaan, orang yang mau menempati satu posisi manajemen misalnya, dia pasti akan mendapatkan pelatihan dulu, kemudian visi dan misi perusahaannya apa, sama seperti di partai. Orang yang baru masuk merangsek tetapi punya modal dan modal macam-macam ya, modal popularitas, modal finansial gitu ya, merangsek masuk dalam proses yang berjenjang tadi, tiba-tiba dia udah di top level aja. Nah, ini sering memunculkan konflik di dalam partai itu sendiri. Nah, kalau kita bicara ideal ya memang harus berjenjang tadi. Kawin. Nah, tetapi berapa persen sih partai politik yang mampu melakukan ini? Kembali lagi kita ke jenis-jenis dari partai politik. Ada dua jenis dari partai politik. Yang pertama disebut sebagai partai kader. Memang kaderisasinya sangat rigid gitu ya, harus ngikutin ini, harus ada antrian, nomor urut kacang dan seterusnya gitu. Terus berikutnya disebut sebagai partai massa. Ya, partai massa atau yang belakangan banyak disebut sebagai catch all party. Ya, catch all party. Jadi basisnya pada bagaimana massa gitu ya? Ya, tidak ada kaderisasi di situ? Mungkin ada, tetapi tidak serigid yang satunya lagi. Tetapi orientasi dari partai massa ini adalah massa, adalah popularitas, elektabilitas dan kawan-kawan. Mungkin sebagai besar partai massa. Betul. Betul. Belum ada yang ANSIS sebagai partai kader? Ada, kalau misalnya kita melihat kriteria-kriteria, ada dua partai yang dapat digolongkan sebagai partai kader, yaitu termasuk PDIP? Ya, PDIP dan PKS. Kader ya. Kalau Golkar dia masih digolongkan sebagai catch all party. Nah, kita tentang konteks Bali. Tadi kan sudah disebut juga oleh Pak Kader bagaimana sepertinya tidak ada antusiasme yang, walaupun belakangan muncul ada koalisi Golkar dan Nasdem gitu ya. Ya, ini sedikit ada akan mungkin mau ada pergerakan, pergerakan, tapi kita belum yakin juga karena belum ada pencalonan. Nah, apa yang terjadi pada partai-partai politik di Bali ini? Apakah mereka tidak memiliki kaderisasinya gagal, atau takut bertarung, atau sudah lihat partai PDIP sudah begitu dominan, mereka ada pada bertarung rugi, sudah diam aja. Gimana Pak Kader melihat pertanyaan ini? Ya, sebenarnya dalam proses elektoral itu sendiri yang dilihat kan bukan hanya fungsi dari si partai politik itu tadi ya, tetapi bagaimana si partai politik di dalam proses itu juga melihat peluang peluang elektoral yang akan dihadapi. Dia berhitung juga di sana ya, berhitung juga di sana apakah kalau misalnya yang kuat dalam, kita lihat kasus Karangasem deh, ada kandidat yang dikatakan cukup kuat, ada incumbent di sana. Nah, kalau ini partainya adalah PDIP, ya tetap maju untuk exercising, gitu ya. Dulu kita lihat misalnya Kelungkung ya, tahun 2018 ya kalau saya nggak salah, 2018. Kita udah tahu bahwa waktu itu Suwirta Kaste gitu ya, itu sangat dominan dan agak sulit cacatnya gitu. Agak sulit cacatnya, tapi PDIP dalam hal ini dia melakukan rekrutmen politik tetap, mengajukan kandidatnya tetap, walaupun perhitungan elektoralnya kalah ya. Tapi itu pride partainya yang kita harus
maju kalau di Bali nih, harus ngajuin calon, jangan sampai enggak. Nah, pada saat PDIP yang berada dalam posisi yang dominan ini, bagaimana sikap-sikap partai yang lain gitu kan? Itu kan jadi kita untuk menjawab itu kita refleks sedikit hal-hal yang pernah terjadi di kontestasi-kontestasi yang ada di Bali ini. Seharusnya ya fungsi partai politik yang merebut kekuasaan melalui proses-proses konstitusional, yaitu pemilu, pilkada, dan yang lain-lainnya. Itu artinya gitu. Jangan sampai di pilkada serentak 2020 di Bali ini hanya ada satu pasangan calon gitu ya, harusnya ada lawan lah gitu ya. Iya, kalau misalnya kita balik ke fungsi partai politik, seharusnya partai-partai yang lain dengan nilai-nilai, masa berarti kan nilai-nilainya seragam dong ini gitu. Kalau misalnya cuma ada satu calon, apakah itu salah? Tidak salah secara konstitusional. Orang itu boleh kok, lawannya nanti kota kosong kok kalau misalnya cuma satu calon. Tapi kan kita bukan bicara boleh atau tidak boleh secara peraturan hari ini. Yang kita lihat adalah fungsi-fungsi dari partai politiknya, kemudian seberapa berjalan fungsi-fungsi itu, bagaimana partai politik menghadapi proses elektoral yang seharusnya adalah momen utama dari partai politik untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Oke, pertanyaan saya terakhir di Bali Post Talk ini. Seharusnya kalau sudah demikian, apa yang mesti dilakukan partai-partai politik di luar PDIP dalam konteks pilkada Bali 2020? Apakah mereka wajib, kalau mereka memang betul-betul partai itu, ini tunjukkan saya partai politik, harusnya punya calon, jangan sampai kemudian malah berkoalisi juga dengan PDIP, menghasilkan hanya satu pasangan calon di pilkada serentak. Mesti bagaimana mereka? Kalau mereka masih punya rasa malu misalnya menyebut diri mereka partai politik. Iya. Kita kalau tentunya ngomong ideal dalam tataran buku, teori, dan segala macam, kita bisa bilang ya seharusnya partai politik itu ambil bagian dalam kontestasi politik. Ya, kayak pemilu legislatif gitu misalnya, semua calon ngajuin calonnya. Dan pada saat itu mereka bertarung mencari, oh nggak cukup ini calonnya, dicariin lagi calonnya. Karena kan kursinya ada banyak. Tapi karena peluangnya ada banyak. Dan orang merasa berhitung peluangnya cukup banyak, maka melakukan sesuatu. Nah, kalau di pilkada kan halnya berbeda. Nah, ini berarti kan partai-partai politik tersebut tadi saya bilang, masa nilai kita adalah negara multipartai. Masa partai-partainya ini seragam? Ya. Bisa satu calon, ini kan berarti yang mengusungnya sudah sepakat dan punya nilai yang seragam, yang yakin bahwa kebijakan dari semua partai yang mengusung ini dapat disatukan di satu orang dan dia membawa visi ini untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, masalahnya ketika calonnya cuma satu dan partai politiknya pada akhirnya jadi satu keranjang gitu, adalah pertarungan wacana yang nggak jalan. Sementara publik butuh itu, butuh komunikasi politik, butuh sosialisasi politik, publik butuh pendidikan politik dari partai politik yang mereka percayai. Jangan-jangan nanti publik yang merupakan yang merupakan pendukung dari sebuah partai itu dia merasa kecewa ketika partai A sama partai B berkoalisi gitu. Padahal di kontestasi sebelumnya saling tarungnya sampai gila-gilaan gitu kan. Nah, nanti publik akan nanya, loh kok partai ini ternyata tidak memperjuangkan nilai yang saya percayai loh gitu. Dan di sini resiko kehilangan loyalis atau resiko kehilangan konstituen itu besar bagi partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Jadi intinya partai politik di Bali, ayo laksanakan fungsi Anda secara ideal gitu ya. Jangan terlibat pada pragmatisme. Betul. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Win. Kita semacam gambaran gitu ya, apa fungsi partai politik sebenarnya dan konteksnya pada kontestasi nanti di pilkada serentak 2020. Memang belum masa pencalonan kali ini, nanti September. Dan kita tentu akan terus mendorong semua partai politik untuk mengambil perannya. Jangan berkoalisi hanya demi kepentingan politik sesaat, kemudian bergabung hanya menghasilkan satu calon misalnya. Tapi harus ada pertarungan lah, misalnya itu bagian dari demokrasi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bali Post Talk.